Sejak kecil, manusia diajari mengejar kebebasan. Kita diajari bermimpi. Bebas secara finansial, bebas menentukan hidup, bebas dari tekanan. Namun semakin dewasa, semakin jelas satu kenyataan pahit. Banyak orang tampak bebas di luar, tetapi terbelenggu di dalam. Mereka punya pilihan, tetapi takut mengambilnya. Mereka punya suara, tetapi takut menggunakannya. Mereka punya waktu, tetapi hidup dalam kegelisahan. Stoik melihat ini dengan jujur. Kebebasan yang bergantung pada keadaan bukanlah kebebasan. Karena apapun yang bergantung pada dunia bisa direnggut oleh dunia. Kebebasan palsu yang sering dikejar manusia. Manusia mengejar uang agar merasa aman. Namun semakin banyak yang dimiliki, semakin takut kehilangan. Manusia mengejar pengakuan agar merasa berharga. Namun setiap pujian menciptakan ketergantungan baru. Manusia mengejar kuasa agar merasa kuat. Namun kuasa membuatnya takut dijatuhkan. Stoik menyebut ini sebagai perbudakan yang disamarkan. Rantai itu tidak terlihat, tetapi menekan jiwa setiap hari. Plato berkata, orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya tak layak memerintah apapun, bahkan dirinya sendiri. Dan disinilah letak tragedinya. Banyak orang mengira mereka merdeka, padahal hidup dikendalikan rasa takut, gengsi, dan emosi. Ketika emosi menjadi tuan, manusia menjadi budak. Perhatikan hidupmu dengan jujur. Siapa yang mengendalikan keputusanmu? Ketakutan ditinggalkan, hasrat diakui, amarah yang tak tersalurkan, keinginan membuktikan diri. Jika reaksimu selalu dipicu oleh orang lain, maka kendali hidupmu bukan milikmu. Orang yang mudah tersinggung adalah orang yang memberikan kunci kebebasannya kepada siapapun yang ingin menyakitinya. Orang yang tak bisa diam adalah orang yang takut menghadapi dirinya sendiri. Stoik mengajarkan, kebebasan dimulai saat kamu berhenti menjadi reaktif. Bukan berarti kamu lemah, tetapi karena kamu memilih dengan sadar kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kebebasan adalah kekuatan untuk tidak terpaksa. Kebebasan sejati bukan tentang melakukan segalanya, tetapi tentang tidak terpaksa melakukan hal yang merusakmu. Tidak terpaksa membalas hinaan, tidak terpaksa membuktikan diri, tidak terpaksa menyenangkan semua orang. Orang bebas tidak hidup dari validasi. Ia tahu nilainya. Bahkan saat dunia meragukannya, ia tidak menjual ketenangan demi popularitas, tidak menukar prinsip demi kenyamanan sesaat. Epictetus berkata, jika kamu ingin bebas, jangan menginginkan apa yang berada di luar kendalimu. Kalimat ini sederhana, tetapi menghancurkan ego manusia. Karena sebagian besar penderitaan datang bukan dari kejadian, melainkan dari keinginan kita agar dunia berbeda. Sendirian bukan lawan dari kebebasan. Banyak orang takut sendirian, bukan karena sepi, tetapi karena kehilangan cermin dari orang lain. Stoik justru melihat kesendirian sebagai ujian kebebasan. Jika kamu bisa duduk tenang tanpa distraksi, tanpa pengakuan, tanpa pelarian, dan tetap damai, maka kamu telah melangkah jauh, melebihi kebanyakan manusia. Orang yang tidak tahan sendirian akan mudah dikendalikan relasi yang salah. Orang yang nyaman dengan dirinya tidak mudah diperbudak cinta, ambisi, atau ketakutan. Kebebasan tertinggi damai dengan kenyataan. Kebebasan bukan melawan kenyataan, tetapi berhenti berperang dengannya. Stoik tidak berharap hidup selalu adil. Ia melatih diri agar tetap tegak, meski dunia tidak adil. Ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil, tetapi pada integritas tindakan. Ia tahu, jika dunia runtuh sekalipun, ia masih memiliki satu hal yang tak bisa dirampas. Cara ia memilih bersikap di titik ini. Kehilangan tidak menghancurkan, hinaan tidak melukai, dan kesepian tidak menakutkan. Karena jiwanya telah merdeka. Ironisnya, saat kamu berhenti mengejar kebebasan di luar, disitulah kamu menemukannya di dalam. Saat kamu tidak lagi berharap dunia berubah, kamu berubah. Dan saat itu terjadi, tak ada kekuasaan, manusia, atau keadaan yang mampu memperbudakmu lagi. Karena kebebasan sejati bukan milik mereka yang memiliki segalanya, tetapi milik mereka yang tidak bisa dimiliki siapapun.